Sudah terbukti, sudah jelas, Rhoma Irama sudah mengklarifikasi bahwa dia tetap tidak percaya bahwa Bani Ba'alwi itu adalah keturunannya Nabi Muhammad SAW. Dan saya melihat videonya itu kurang lebih 2 kali. Saya mendapatkan kesimpulan baru bahwa Rhoma Irama ini bukan hanya bodoh, tapi juga pengecut dan suka melihat kericuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan menyimak sebuah video di mana dalam video tersebut kita akan menyimak sebuah tanggapan daripada salah seorang ustadz muda untuk Bapak Haji Rhoma Irama. Langsung saja kita simak video ini. Saya sudah mengatakan kemarin taubatnya Rhoma Irama itu dusta dan terbukti, ya. Dia sudah mengklarifikasi apa yang dia ucapkan di podcastnya. Nah, sebetulnya kemarin saya itu sudah mau lanjut begitu ya, move on ke pembahasan apa yang Rhoma Irama lakukan sewaktu muda, yaitu suluk begitu ya, suluk khusus di dalam seni. Nah, cuman karena ada omongan dari Rhoma Irama, saya balikan lagi ke sini pembahasannya. Nah, sudah terbukti, sudah jelas, Rhoma Irama sudah mengklarifikasi bahwa dia tetap tidak percaya bahwa Bani Ba'alwi itu adalah keturunannya Nabi Muhammad SAW. Dan saya melihat videonya itu kurang lebih 2 kali. Saya mendapatkan kesimpulan baru bahwa Rhoma Irama ini bukan hanya bodoh, tapi juga pengecut dan suka melihat kericuhan. Dari mana kesimpulan ini didapat? Begini. Kemarin ya, saya bisa menyimpulkan seperti itu dan akhirnya terbukti oleh omongannya Rhoma sendiri. Karena kita harus melihat antara fakta dan opini. Faktanya begini dan begitu, kemudian apabila yang kita ucapkan di luar fakta, maka itu adalah opini dari kita. Nah, metode yang sama saya gunakan pada video kali ini. Jadi saya melihat Rhoma Irama itu di podcastnya sampai 2 kali dan saya catat beberapa fakta yang menarik dari perkataannya. Kemudian akan kita lihat bagaimana Rhoma Irama ini ya. Yang pertama tuh, fakta yang dikatakan. Oh ya, nanti ini luar biasa ya, Rhoma Irama itu sampai-sampai Babeh Aldo itu mendoakan supaya Rhoma Irama nggak usah tobat sekalian begitu. Ini bagaimana nanti kita bahas ya. Kita lihat dulu dari fakta-fakta yang diucapkan oleh Rhoma Irama itu. Yang pertama, dia mengatakan mengklarifikasi acara di PBNU. Jadi podcast itu adalah untuk mengklarifikasi acaranya di PBNU. Yang kedua, ada berita bahwa Rhoma sudah bertaubat dan mengakui Ba'alwi keturunan Rasulullah dan tidak seperti itu. Nah, dia tahu kan? Ini digoreng nih bahasanya. Kemudian Muhibbin sampai pada jingkrak begitu ya, pada suka karena Rhoma Irama ternyata kembali mengakui zuriyah Rasulullah SAW, yaitu dalam hal ini Ba'alwi, tapi ternyata zong. Ya, makanya jangan cepat senang, gak usah senang begitu, biasa aja. Yang ketiga, Rhoma sampai saat ini masih dalam keyakinan hakul yakin bahwa Ba'alwi bukan keturunan Rasulullah SAW. Itu ucapan dia tuh. Yang keempat, tidak dikonfirmasi bahwa akan ada Ba'alwi datang. Jadi kemarin ya, waktu Rhoma Irama itu ke PBNU, dia tidak dikasih tahu, tidak diberitahu sama sekali bahwa akan ada Ba'alwi di sana. Itu pengakuan dia tuh. Kemudian terjadi keharuan bertemu teman lama. Nah, jadi menangisnya kemarin sudah terbukti. Itu di luar sangkaan orang-orang yang menyangka itu bertaubat. Makanya saya katakan kemarin, kalaupun itu bertaubat, itu tidak sah. Begitu, dan memang nggak ada bahasanya sama sekali. Dikonfirmasi sekarang sama Rhoma sendiri bahwa tidak terjadi keharuan. Jadi nangisnya itu hanya karena bertemu dengan teman lama. Ya saya mau percaya aja dulu gitu ya. Cuma nanti akan ada tanakut di belakangnya tuh. Yang keenam, dalam podcast hanya menjalankan perintah Allah, yaitu watawasau bil haq watawasau bis sabr. Sebagaimana dikatakan kemarin. Saya mengatakan Rhoma ini bodoh, tidak memahami makna watawasau bil haq watawasau bis sabr. Selanjutnya, saya sudah prediksi gorengannya akan ramai, ternyata benar. Itu perkataan Rhoma tuh. Jadi Rhoma dia itu sudah memprediksi bahwa
kejadian itu akan menjadi ramai. Ternyata benar. Itu perkataan dia tuh. Kemudian ke-8, sampai saat ini saya masih berkeyakinan tidak berubah bahwa saudara kita klan Ba'alwi bukan keturunan Nabi. Ya, dasarnya dari ngobrolin aja buku-bukunya si Imad ya dan kawan-kawan. Itu cuman sampai menit ke-10 tuh yang saya catat. Kira kesananya ya metode lama lah. Nanti kalau mau kita bahas juga. Nah, apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari sini? Kesimpulannya, si Rhoma Irama itu dia tetap ada dalam keyakinannya bahwa Ba'alwi ini bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan gorengan-gorengan kemarin ya dari channel-channel yang mengatakan Rhoma Irama taubat, salah. Jadi nanti kapan-kapan lagi kalau mau kayak gitu, misalkan nanti nih terjadi Imad ketemu sama Anu, kemudian Imad nangis-nangis. Lihat antara fakta dan opini ya. Jangan sampai kayak saat ini begitu, supaya kita bisa melihat dengan jernih. Kemudian ya, yang saya garis bawahi di sini adalah perkataan Rhoma Irama yang mengatakan hakul yakin. Itu sudah lama sekali dibahas kan. Mengatakan Rhoma Irama itu hakul yakin ini bukan zuriyahnya Rasulullah SAW. Nah, Rhoma Irama di sini bodoh. Tentang ini nanti akan saya bahas di kebodohan Rhoma Irama ya. Nah, kemudian yang menjadi penekanan juga bahwa ada keharuan. Memang nangis kita kan melihat semua ya. Saya katakan kemarin itu bukan, saya tidak mendapatkan sangkaan bahwa itu adalah air mata yang dibuat-buat. Memang itu ada air mata yang benar begitu. Cuman benernya dari apa? Nah, ini terjawab sekarang. Benernya itu karena terharu melihat teman lama. Yang jadi masalah, dia juga sadar bahwa ini akan menjadi gorengan. Jadi dalam pengertian apa? Dalam pengertian Rhoma Irama ini pengecut. Ya. Dia itu sudah membuat satu klan sakit hati. Yang mana di antara afrodnya itu Habib Muhammad itu yang datang. Ya, itu di antara afrodnya tuh. Kalau misalkan tahu bahwa ini akan menjadi bahan omongan, harusnya itu diobrolin dahulu, diomongin duluan harusnya. Supaya tidak menjadi sangkaan kepada orang-orang. Ini di dalam akhlak disebut rodul wahmi. Ya, menolak sangkaan sedari awal apabila kita sudah tahu bahwa orang lain akan punya sangkaan jelek kepada kita. Ini misalkan dicontohkan oleh Rasulullah SAW tatkala beliau berkata, "Ana sayyidu waladil Adam wala fakhra." Aku ini adalah sayyid, tuannya anak Adam, dan tidak ada kesombongan di dalam diri saya, tidak ada kebanggaan. Karena menjadi sayyid walidil Adam itu tidak ada kebanggaan bagi saya. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Para ulama itu tatkala membahas hadis itu mengatakan kenapa Rasulullah SAW itu mengatakan wala fakhra, ya wala fakhra maujudun, tidak ada fakhr, tidak ada kebanggaan dalam diri saya. Itu raddul wahmi. Karena punya sangkaan jelek kepada Rasulullah SAW itu dosa besar. Nah, makanya daripada nanti orang keburu punya sangkaan ke Rasulullah kok sombong amat begitu, kok diomong-omong. Nah, supaya tidak ada sangkaan seperti itu, maka Rasulullah SAW mengatakan wala fakhra, dan tidak ada kebanggaan. Jadilah sunnah diambil hukum oleh para ulama. Kalau kamu punya sangkaan bahwa orang ini akan punya sangkaan jelek kepada kamu, yang kamu tahu bahwa sangkaan itu salah, maka tolaklah sedari awal sebelum orang itu memiliki sangkaan jelek. Nah, si Rhoma Irama ini, dia mengatakan faktanya, dia mengatakan, saya sudah prediksi gorengannya akan rame. Ternyata benar. Kalau sudah prediksi, sudah ada sangkaan bahwa ini bakal jadi rame, kenapa kamu melakukan hal itu? Ya. Coba kamu gentle dari awal. Di hadapan Habibnya kamu ngomong, saya bertemu di sini bukan berarti saya mengakui habaib Bani Ba'alwi sebagai zuriyahnya Rasulullah SAW. Sampai saat ini saya hakul yakin itu masih bukan zuriyahnya Rasulullah SAW. Kenapa nggak ngomong gitu di hadapan orangnya? Ya, ini kebiasaan orang-orang yang tukang bikin rame, tukang bikin ribut. Ngomong tuh di belakang doang. Si Imad ya begitu, si Nidol ya begitu, si Firanha ya begitu, ya. Yang lain-lainnya, tukang fitnah itu ngomongnya cuman berani di belakang tatkala orang yang dituduhnya tidak ada di hadapannya. Karena dia tahu
Kalau dikonfrontasi seperti itu, dia tahu nggak bakalan berani, habis mukanya sudah. Ya, makanya kok balik dulu ke podcast, terus ngomong di hadapan orang. Kenapa enggak di hadapan Habibnya langsung? Berkata seperti itu, gentle. Ya, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya dia tidak berani membicarakan yang dia tahu itu akan menyakiti hati orang lain di hadapan muka orangnya sendiri, yang mana orangnya bisa membela. Kalau dikatakan seperti itu, Habib Muhammad itu bisa membela. Tapi dia itu lebih memilih untuk mengatakan hal yang akan menyakiti hati di belakang orangnya. Ini pengecut. Ya, Satria bergitar ternyata pengecut. Nah, itu. Kemudian, ya, di akhir yang saya catat, bukan di akhir perkataannya, sampai saat ini saya masih berkeyakinan tidak berubah bahwa saudara kita Kelan Ba'alwi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Pilihan diksi ini tidak sesuai dengan klaimnya hakul yakin. Nih ya, hakul yakin itu perkara yang kamu itu tahu betul bukan dari istidlal. Itu hakul yakin, bukan dari istidlal. Kalau misalkan dapatnya dari doruri, itu pun belum bisa disebut hakul yakin. Kalau kata Imam Ghazali, hakul yakin itu kalau kamu jadi api, kamu jadi api. Kalau kamu mau tahu api itu apa, kamu jadi api dulu, baru kamu tahu tuh hakul yakin. Ya, itu perumpamaannya, misilnya. Yang dimisilkan bukan kamu jadi apinya, tapi keyakinannya sampai sejauh itu. Karena yang paling tahu api ya api. Kalau api itu punya intelijensia, kira-kiranya begitu. Jadi dalam hal Bani Ba'alwi ini, siapa yang paling tahu? Yang hakul yakin itu siapa yang bisa hakul yakin? Yang bisa hakul yakin itu ibunya Sidna Ubaidillah. Karena itu kan dipermasalahkan tuh. Ubaidillah ini punya ibu. Nah, ibunya ini yang paling tahu hakul yakin itu anak siapa. Ya, makanya kayak Roma Irama punya emak tuh. Emaknya Roma Irama itu paling tahu si Roma itu anak siapa, paling tahu. Ya. Suaminya sendiri nggak bisa hakul yakin, nggak bisa. Saya nggak usah ngobrolin kenapa-kenapanya lah, saya nggak mau sampai menghinakan orang segitunya. Makanya kenapa masalah nasab ini di dalam Islam sangat sensitif. Karena tatkala kamu mengatakan sesuatu itu bukan nasab dari orang tertentu, kamu sudah menuduh macam-macam begitu. Ini watawasobil hak hak apa? Ya, kalau bego tuh jangan kebangetan. Nah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian videonya, semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.